طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Insyaallah Ta'ala pada pagi hari ini dengan izin Allah kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Hadis Arba'in Nawawiyah ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita setiap harinya melainkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan olehnya kepada kita yaitu adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Alhamdulillah pada hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini kita masih diteguhkan di atas keimanan dan diberikan kesehatan. Salawat serta salam tentunya terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk peneladanan kita terhadap beliau, yaitu kita menelaah setiap perkataan-perkataan beliau dan mencoba menyelami keindahan dari setiap makna perkataan beliau sehingga kita pun bisa untuk mengamalkan apa yang telah kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita semua untuk melakukan amalan tersebut dan diperkenankan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan kita dan kita akan membaca, menyelami, memaknai hadis yang berada pada urutan yang ke-16. Al-hadis as-sadisa 6 asyar belasan. As-sadisa asyara yang ke-16 ini penerjemahannya. Di mana hadis ini diberikan judul oleh banyak ulama yaitu sebuah nasihat dan juga wasiat agar seorang muslim khususnya bisa mengontrol emosinya. Ya. Di mana sebelumnya kita telah belajar terkait hadis pentingnya menjaga perkataan. Ya. Dan diperintahkan hendaklah kita berkata baik. Jikalau memang tidak bisa, maka jalan keluarnya adalah diam. Nah, baik, silakan dibaca. Tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi risalatihi al-Arba'in An-Nawawiyah al-hadithu as-sadisa ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Tarjim. Artinya hadis ke-15 16. Hadis ke-16 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi, wasiatilah Ya, diriku. di sini maksudnya berkata ialah bertanya, meminta wasiat. Nah, Ya, berilah aku wasiat atau wasiatilah diriku. Kemudian Nabi berkata, janganlah engkau marah. Kemudian laki-laki tadi mengulangi pertanyaannya sekali lagi. bukan. Mirror itu berkali-kali.
Oh, berkali-kali. Oh, beberapa Nah, kali. Ya. iya. Raddada baru memang dia mengulang. Mirror sebagai bentuk penegasannya, dia bertanyanya atau pengulangannya berkali-kali. Lebih dari sekali intinya. Mustamir? Kemudian Nabi menjawab, janganlah kau marah. Nah, Riwayat Imam Bukhari. baik. Barakallahu fiik. Sekilas dari apa yang kita dapatkan dari pembacaan kita maupun pendengaran kita dari salah seorang yang membacakan hadis ini tadi, ya, bahwasanya terkandung di dalamnya makna yang sangat banyak. Pertama, ya, hendaknya seorang muslim itu terbiasa dengan budaya meminta nasihat dan juga memberikan nasihat. Dalam hal apa? Dalam hal kebenaran dan juga kebaikan. Bukan hanya mendahulukan kebaikan, tapi meninggalkan kebenaran. Tapi mengedepankan kebenaran itu lebih penting. Nah, karena setiap kebenaran itu sudah pasti mengandung kebaikan. Tapi tidak semua kebaikan mengandung kebenaran. Lalu apa tolak ukur indikator kebenaran di dalam agama Islam? Jikalau setiap perkara itu bertumpu pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebaik-baiknya isi daripada wasiat, ya, itu adalah nasihat takwa. Sebagaimana di hari Jumat, salah seorang khatib, ya, salah seorang menjadi khatib, dan dia tugasnya memberikan wasiat sebelum ditegakkan atau dilaksanakannya salat Jumat berjamaah. Nah, nasihat yang diberikannya adalah nasihat takwa. Nasihat takwa. Maka tidak akan pernah dijumpai sholat Jumat khutbahnya itu ketawa cekikikan, tidak. Ya. Tapi memang serius. Karena memang arahnya apa? Membuat menangis para jamaah, merenungi apa yang telah dilakukan. Itu. Nasihat takwa. Lalu yang kedua, memotivasi agar seorang muslim, saudara-saudara kita terus memperbaiki akhlaknya. Ingat, memperbaiki akhlak. Akhlak, ya, lebih khusus daripada adab. Nah, dan yang semisalnya. Kemudian, yang ketiga, bolehnya kita meminta wasiat, ya, dari salah seorang yang memang kita pandang kesolehannya itu luar biasa. Contoh, misalkan seorang murid meminta wasiat kepada gurunya, tapi alangkah sedikitnya di zaman sekarang saat ini. Ya, orang yang meminta wasiat itu sangatlah jarang, bahkan tidak ada. Tapi orang yang memberikan wasiat itu, wah, banyaknya luar biasa. Demikian. Begitu pula sebaliknya. Jikalau orang yang diminta wasiat, maka orang tersebut, ya, dia tidak boleh segan dalam memberikan wasiat. Langsung berikan wasiat. Nah, ya. Wasiat itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Nah, ya, di sini disebutkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki. Di dalam beberapa kitab syarah terhadap hadis ini yang kami baca, laki-lakinya tidak dijelaskan siapa laki-laki ini. Namun Abi Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau hanya membawakan hadis ini saja tanpa menyebutkan dan menjelaskan siapa laki-laki itu. Tapi yang jelas, laki-laki yang bertanya kepada Nabi sudah pasti sahabat.
Karena berjumpa langsung dengan Nabi. Bertanya. Hanya saja identitasnya tidak diketahui. Ya. Nah, kita langsung saja i'rab. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An harfu jarrin mabniyun ala sukun. Abi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Hurairata mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Radhiyallahu anhu jumlah i'tiradiyah la mahalla laha min al-i'rab. Anna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Sebenarnya satu lagi sih kurang ya. Ana harfu taukidin wa nasbin wa nasikh, ya, nasikh. Iya, nasikh hubungan antara mubtada dengan khobarnya, merusak. Baik, lanjut. Rajulan ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Naam, huwa yang kembali kepada rajul. Baik. Lin Nabi jar wa majrur. Nah. Sallallahu alaihi wasallam jumlahnya i'tiradiyah. Lalu ada fiil ausini. Ini perkataan orang yang bertanya kepada Nabi. Ausini, ya, ini adalah fiil amr. Asal katanya adalah auso. Ya. Nah, auso yusi. Auso yusi. Masdarnya adalah isoan. Nah, artinya apa? Artinya mewasiatkan. Nah, ausi itu fi'il amrnya. Lalu ya mutakalimnya sebagai maf'ulun bih. Baik, di i'rab dulu. Ausi fi'lun amrin. Fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Hadfil illah. Iya, betul. Naam, hadfi harfil illah. Kan ausa, yusi. Dia berasal dari fi'il mu'tal akhir. Iya, nah. Baik, lanjut. Wan nun lil wiqayah. Fa'ilnya dulu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah. Wan nun lil wiqayah. Sahih, nunnya lil wiqayah untuk menyelamatkan fi'il itu dari i'rab jar, majrur atau dari harokat kasrah. Nah, karena fi'il tidak boleh dikasrah. Taib waliya dhamirun muttasilun. Nah, ya ini kita sebut adalah domir mutakallimin mabniun ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sahih, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya. Lanjut qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Taib. Ya'udu ila nabi. Nah. Istamir, lanjut.
La an-nahiyah. Iya, lanya nahiyah ya. Nahiyah. Nah, jadi kemarin kita dapati ada nafi, ada nahi. Nahiyah ini adalah la yang digunakan untuk melarang suatu perbuatan. Ya. Dan dia termasuk amil jazm. Apa itu amil jazm? Yaitu sebuah amil atau huruf ketika masuk ke dalam fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu akan majzum nanti. Dan salah satu tanda majzum itu sukun. Makanya di sini tagdob. Ya, fi'ilnya disukun. Nah, ya. Dan dia harus fi'il mudhari' yang huruf mudhara'ahnya adalah ta. Yang fa'ilnya adalah anta. Karena kan yang bisa kita suruh itu adalah orang yang hadir di depan kita. Dan dia adalah lawan bicara kita. Apakah bisa memerintahkan orang yang tidak hadir? Bisa. Tapi pakai lamnya. La-nya itu bukan la nahi. Melainkan pakai lam amr. Faliyakul. Ya kan? Nah, pakai ya di situ bukan ta. Taib. Istamir, lanjut. Taghdab fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Sahih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah. Fardada. Fa-nya huruf atof ya. Atof. Nah. Iya. Fa-nya itu adalah fa atof. Kemudian gitu. Nah, nanti terkait pemaknaan antara fa, antara waw sama summa itu ada maknanya itu. Maknanya ini berkaitan dengan jarak atau rentan waktu. Nah, raddada Raddada fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Kita tasrif dulu. Raddada ini tasrifnya apa? Raddada yuraddidu. Naam. Lalu tardidan. Naam. Tardidan. Naam. Artinya apa? Mengulangi. Istamir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah. Ya. Miraran hal mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Bukan hal. Bukan. Mirar di sini sebagai naib maf'ul mutlak mansub. Ya. Kan berkali-kali. Nah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu bukan hanya isim mansub yang cuman yang diambil dari kata kerja sebelumnya. Jadi nanti ada banyak variannya. Contoh menjelaskan ukuran, menjelaskan durasi banyaknya. Nah, begitu. Dan ini adalah dia sebagai naib. Naib itu pengganti. Naib dari apa? Maf'ul mutlak. Ya. Mansub dan tanda nasabnya fathah. Mirror sendiri ini bentuk jamak. Ya. Marun. Nah. Marru mirarun. Nah. Baik. Istamir. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. La an-nahiyah taghdab fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun
wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Taib. Nah, di dalam kitab At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah karya Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullahu taala mengisyaratkan ya, dan juga sekaligus memperkirakan laki-laki yang bertanya kepada Nabi bahwasanya beliau menduga sahabat yang bertanya kepada Nabi meminta wasiat, yang Nabi memberikan wasiatnya adalah taqdhab, ini adalah sahabat Abu Darda. Ya. Dan sebagiannya pula ulama mengatakan bukan Abu Darda melainkan Jariyah bin Qudamah. Nah, iya. Sebagaimana kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, rajulan yaitu la'allahu Abu Darda. Nah, wal qaul bi annahu Jariyah ibni Qudamah. Nah, sedangkan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari rahimahullahu taala menjelaskan lebih rinci lagi tentang siapa laki-laki yang ada di dalam hadis ini. Ya. Di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan huwa jariyah, ya, dia adalah jariyah nih. Jariyah bil jim katanya. Bil jim dengan jim, Jariyah ibni Qudamah. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Ya, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Wa Tabrani dan Al-Imam At-Tabrani min hadithihi mubhaman wa mufassaran. Ya. Dari hadis yang mubham. Mubham itu artinya apa? Ghairu wadih, belum jelas. Dan mufassaran itu ya tafsil, ya, jelas atau rinci. Wa yahtamilu ay yufassara bi ghairihi, ya. Iya, hadis ini menafsirkan yang lainnya. Nah, dan hadis ini memungkinkan untuk menafsirkan yang lainnya. Ini dikatakan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafiz, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Namun rincian yang diberikan ini tidaklah menunjukkan suatu kepastian siapa laki-laki tersebut. Hanya sebuah dugaan. Nah. Kalau kita merujuk pendapat ulama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, maka beliau mengatakan tidak diketahui secara pasti, ya, walaupun, ya, tajidu ba'dal ulama, ya, akan kau dapati, ya, sebagian ulama
yang dia itu yat'ab ta'ban aziman, bersusah payah dengan amat teramat sangat, ya fi ta'yin hadzal rajul, untuk apa, dalam memastikan laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Nah, dan Syekh mengungkapkan pendapatnya, walladzi ara, dan yang menjadi ya pandangan saya, kata Syekh Saimin, adalah la hajata, tidak ada kebutuhan, tidak diperlukan, ya bisa terjemahkan demikian, untuk apa, bersusah payah ya, untuk mencari siapa si fulan ini, siapa sahabat Nabi yang meminta wasiat ini. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau Syekh Saimin. Ya. Kita tahu ya, wasiat itu ada banyak. Yang pertama yang menjadi prioritas adalah wasiat takwa. Ini yang tadi sudah kita jelaskan di dalam khutbah Jumat. Ya. Kemudian wasiat kepada orang yang hendak safar, yang ingin safar. Nah, sebagaimana orang tua ketika anaknya pergi, hati-hati ya nak, gitu. Kabari ibu kalau sudah sampai. Nah, ini juga mana hadisnya? An Umar radhiyallahu anhu, ya kan? Dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala istazantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fil umrati, untuk umrah. Fa'adzina li, kemudian maka Nabi pun mengizinkanku. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan kau lupakan kami wahai saudara pada doamu. Faqala, kemudian Umar berkata, kalimatan ma yasuruni annali biha ad-dunya. Umar berkata, ini adalah sebuah kata, kalimatan, yang mana membuatku yasuruni, membahagiakanku, yang membahagiakanku. Annali biha ad-dunya, bahwasanya aku termasuk orang yang bahagia dengan kalimat tersebut ya di dunia. Nah, luar biasa. Kemudian wasiat yang safar kepada yang ditinggalkannya. Ya, contoh misalkan seorang suami yang hendak berangkat bekerja atau meninggalkan keluarganya. Nah, dan inilah termasuk apa? Adab bagi orang yang ingin berpergian jauh. Bukan hanya dia yang mendapatkan wasiat, tapi dia pun juga boleh bahkan seharusnya memberikan wasiat kepada yang ditinggalkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata beliau? Kata beliau adalah wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meninggalkanku. Kemudian apa yang disabdakan oleh Nabi? Ya, faqala, kemudian Nabi bersabda, astaudi'uka, istauda'a yastaudi'u. Nah, ya, itu fi'ilnya. Iftawa'ala yaftaw'ilu. Astaudi'uka Allah, aku titipkan ya engkau, kaf ya, kepada Allah, alladzi la tadi'u, tadi'u pakai dha, wada'i'uhu. Nah, kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan titipannya. Nah, ini merupakan contoh wasiat. Tidak ada larangan kita berwasiat dengan pesan-pesan lain yang berupa kebaikan. Tolong jaga anak-anak ya, tolong ini. Nah, ini sebuah adab. Yang keempat, wasiat kepada keluarga.
Nah, keluarga jika seorang meninggal. Nah, ini masuk ke dalam terkait waris. Jika seorang meninggal. Nah, ini wasiat yang menjadi umumnya dipahami oleh manusia tentu, yaitu wasiat menjelang kematian. Dan wasiat yang semacam ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, ya, kemudian juga ijma'nya para ulama. Dari Al-Quran mana? Ya, surat Al-Baqarah itu ya. Yang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Itu ayatnya 100-an itu ya. 180. Nah, kutiba alaikum. Kutiba kalau kita lihat di tafsir itu furido, sama kayak ayat puasa 183, kutiba alaikumusyamu. Nah, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu al-mautu. Ya, fa'il dari hadara, diwajibkan atas ya kalian jika salah seorang di antara kalian itu ya kematian datang ya kepada salah seorang di antara kalian, ahada intaroka khairan. Nah, jika dia meninggalkan harta yang banyak, ya al-wasiyatu lil walidain, ya berwasiat untuk ibu bapak, ya akrobin, karib kerabat secara ma'ruf. Ya, ini adalah kewajiban atas orang yang bertakwa. Kata Allah, haqqan 'alal muttaqin. Ayat lain di surat An-Nisa ayat 11. Mim ba'di wasiyatin yusi auso yusi kan? Kita udah pelajari itu. Auso yusi biha au dainin. Dain itu hutang. Nah, sesudahnya dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Banyak ya, dari hadis pun juga begitu pula dari ijma. Adapun terkait hukum wasiat ya, nah ini baru berbeda-beda terkait hukum ya. Karena metode pengambilan mereka juga dipengaruhi dari sana. Taib barakallahu fikum, mungkin ya, sampai sini dulu intinya kita dapatkan wasiat pada hadis ini, yaitu wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat yang meminta agar dirinya dinasihati oleh Nabi, yaitu agar dia bisa menjaga amarah, tidak marah. Ya, taghdab, la taghdab. Taghdab itu asa, itu fiil. Kalau kita ingin teruskan tasrif istilahinya akan ketemu kata godob. Godob itu marah. Ya. Contoh misalkan hadis dari Jabir yang mengabarkan sifat karakteristik Nabi ketika berkhutbah. Apa? Ya. Di mana ihmarat ainahu, kedua mata Nabi memerah. Ala sautuhu, suaranya meninggi. Washtadda godobuhu, dan memuncak kemarahan Nabi. Ya. Ketegasannya. Nah, itu hadis dari Jabir. Ya. Ya. Nah, untuk perincian macam-macam amarah sebetulnya ada ya, anwaul ghadab. Anwaul ghadab ya, karena waktu tidak memungkinkan, ya insya Allah kita akan dapatkan perincian tersebut pada kitab ulama atau syarah dari hadis ini yang kita baca besok. Semoga Allah izinkan. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.